istilah Kristus medium, apa maknanya? Ini pertanyaan berkaitan dengan nama dari channel YouTube ini dan juga blog saya, Kristus Medium. Istilah ini saya ambil dari pemikiran Santo Bonaventura, seorang teolog di abad pertengahan, hidup 1217 sampai 1274. Dan dia dalam kristologinya mau menunjukkan peran sentral Kristus, ya. Kristus sebagai pusat, ya. Kristus di tengah, Kristus sebagai pengantara, Kristus sebagai pusat pandang dunia, pusat pandangan sejarah, ya. Istilah Kristus medium ini dia gunakan di dalam beberapa karya, tetapi terutama dalam suatu karya yang dia tulis menjelang akhir hidupnya, Hexameron, 6 Days of Creation, 6 hari penciptaan. Dan dalam karya ini dia berbicara tentang Kristus, ya, yang menjadi pusat dari seluruh tata ciptaan. Jadi ketika Allah menjadikan alam semesta, Allah berfirman, Allah bersabda. Nah, sabda itu menjadi manusia, logos ilahi itu menjadi daging, hidup dalam sejarah manusia. Dan dalam arti ini Bonaventura mau memahami bahwa Kristus adalah pusat dari seluruh tata ciptaan. Dia menjadi titik sentral dari pandangan dunia. Jadi istilah Kristus medium secara sederhana berarti Kristus di tengah, Kristus sentral, Kristus menjadi titik pusat pandangan. Dan inilah suatu paham kristologi yang menjadi filosofi di balik pemilihan nama channel ini dan juga nama blog kami. Nah, bagaimana Bonaventura sampai menggunakan istilah ini? Secara teologis dia mendasarkan pemikirannya pada beberapa teks kitab suci. Saya mau menyebut 3 teks kitab suci yang dikutip oleh Bonaventura dan digunakannya sebagai pendasaran dalam Hexameron, ya, karya ini. Pertama, dia mengutip kitab Bilangan pasal 21 ayat 8 sampai 9. Kalau kita membaca teks ini pada pasal 21, di sana dikisahkan bahwa orang-orang Israel di padang gurun mereka bersungut-sungut, ya, kepada Musa. Dan mereka mengeluh bahwa Musa telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, berjalan di padang gurun, di sana tidak ada makanan, tidak ada minuman. Mereka merasa haus, merasa lapar, tidak ada lagi daging, ya, seperti yang mereka santap selama di tanah Mesir. Lalu mereka melawan Allah, ya. Oleh karena itu Tuhan mengirim ular kedung, ya, menggigit orang-orang Israel, ya, memanggut orang-orang Israel, sehingga dikatakan di sana bahwa banyak orang Israel mati, ya. Lalu mereka datang kepada Musa, ya, lalu seperti mereka sadar bahwa mereka telah berdosa melawan Tuhan. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ya? Tuhan meminta kepada Musa, kamu buat suatu ular tedung dari tembaga, kamu gantungkan di sebuah tiang, sehingga setiap orang Israel yang dipagut ular tedung dan mereka memandang ular tembaga itu, mereka akan disembuhkan. Di sini kita menemukan simbol yang sangat menarik, karena simbolnya adalah tiang, suatu tiang yang ditancapkan sebagai suatu pusat pandangan, suatu titik di mana orang yang telah berdosa, ya, dan mati, ya, terancam oleh maut, dia memandang ular itu, memandang tiang itu, dan dia mengalami kehidupan. Jadi pagutan, sengatan maut itu dikalahkan oleh tatapan pada suatu titik yang membawa kehidupan. Nah, jadi ini di sini Bonaventura mau mengangkat ini sebagai suatu simbol yang menarik, ya, yang jelas mengantisipasi kita pada, ya, tatapan kita, kontemplasi kita, pandangan kita pada salib Kristus sendiri. Nah,
teks kedua yang juga menarik yang diangkat oleh Bonaventura sebagai dasar pemaknaan tentang istilah ini, ya, Kristus medium ini, ya, diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 2 ayat 3. Ya. Nah, ini menarik karena di sana dikutip kata-kata Paulus yang mengatakan bahwa dalam Kristus, ya, itu tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Jadi ini Bonaventura sendiri dalam satu frase yang sangat menarik, dia mengatakan Kristus medium omnium scientiarum. Jadi Kristus adalah pusat dari segala ilmu pengetahuan. Jadi dalam Kristus tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Nah, Bonaventura hidup pada abad pertengahan dan dia memiliki kategori, ya, tentang pengetahuan. Dia menyebut, ya, menurut Bonaventura, ya, pada abad itu, pada zaman itu, dia mengatakan ada 7 kategori utama pengetahuan, yaitu metafisika, fisika, matematika, logika, moral atau etika, politik atau hukum, dan teologi. Jadi dari kategori ilmu pengetahuan ini dia mengatakan kalau orang sungguh-sungguh mempelajari suatu ilmu pengetahuan, dia menjadi bagian dari ilmu pengetahuan, ya. Dia mendalami suatu ilmu, dia akan sampai pada kebenaran, veritas, ya. Kebenaran dalam arti bukan hanya suatu teori yang abstrak, ya. Bukan hanya diktum-diktum yang logis, ya, distinktif, ya. Tapi kebenaran itu sampai pada membangun kemungkinan untuk, ya, berelasi dengan orang lain, ya. Dalam arti ini, ya, Yesus di situ disebut sebagai, ya, kebenaran, ya. Nah, di dalam dia tersembunyi segala harta, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Karena Yesus sendiri, ya, dia bukan hanya mengajar sebagai seorang guru, ya, tetapi dia juga sendiri menghidupi itu, ya. Kebenaran-kebenaran yang ia ajarkan itu, ya, menjadi nyata dalam kehidupannya, ya, terwujud dalam sikapnya. Oleh karena itu dia adalah seorang guru yang berwibawa, ya. Dia adalah pengajar kebenaran yang kredibel, ya. Karena apa yang ia ajarkan itu sungguh-sungguh, ya, ia praktekkan sendiri, ia wujudkan sendiri. Kita tahu Yesus mengkritik, ya, orang-orang Yahudi. Dia mengatakan, ya, kita jangan ikut apa yang mereka perbuat, ya, tetapi kita dengar apa yang mereka ajarkan saja, karena mereka sendiri tidak mempraktekkan apa yang mereka perbuat. Dalam arti itu dia mau mengatakan bahwa, ya, Yesus sendiri di sini mengekspresikan diri sebagai seorang guru yang kredibel, seorang pengajar kebenaran. Dia bukan mengajar kebenaran, tapi dia sendiri adalah kebenaran itu sendiri. Dan itu dia tunjukkan dalam teks yang ketiga oleh Bonaventura. Dia mengutip Yohanes pasal 14 ayat 6. Ya. Ketika Yesus menjawab pertanyaan Thomas, di sini ketika Yesus berbicara bahwa dia akan kembali ke rumah Bapa, di sana ada banyak tempat, dia menyediakan tempat itu, kemudian kembali dan membawa kita, ya, untuk tinggal di rumah Bapa. Thomas kemudian bertanya, ya, bagaimana kami pergi ke sana? Kami tidak tahu jalan ke sana. Lalu Yesus mengatakan dengan tegas, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, dalam arti ini, pada teks ini juga Yesus menunjukkan bahwa dia itu jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, kalau kita mengatakan Yesus itu jalan, berarti dia seorang guru. Dia mengajar, dia memberikan metodologi kepada kita bagaimana mengerti sesuatu. Yesus mengajar dengan perumpamaan untuk membuat para pendengar mengerti apa yang ia ajarkan. Tapi juga dikatakan di sana, ya, akulah jalan kebenaran. Ya. Kebenaran berarti, ya, dia itu veritas tadi, ya. Dia bukan hanya mengajar, tapi dia sendiri mewujudkan itu. Ya. Jadi dia adalah kebenaran. Ada bermacam-macam jalan, tapi Yesus mengatakan, ya, dia itu jalan yang benar. Lalu yang ketiga dia mengatakan, ya, jalan kebenaran dan hidup.
Nah, kalau kita bisa memahami sesuatu dengan jelas, dengan metodologi yang baik, dan kita tahu bahwa teori-teori atau ilmu-ilmu itu mengajar kita sampai pada sesuatu yang benar, apa artinya semua itu kalau tidak membawa kehidupan bagi kita? Saya kira dalam semua pencarian kita, juga dalam ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan yang baik seharusnya membantu manusia berkembang, ya, membantu manusia menjadi lebih baik, ya, hidupnya menjadi lebih sejahtera, ya, lebih bermakna. Dalam arti itu, Yesus dalam frase ini, Injil Yohanes ini, dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Dia metodologi yang benar, tapi dia juga membawa kita sampai pada suatu kehidupan. Nah, Bonaventura menggunakan, ya, mengutip dan menafsirkan 3 teks ini, ya, untuk menunjukkan di sini, ya, yang menjadi sentral dari, ya, kristologi Bonaventura, yaitu Christus medium, Kristus di tengah, Kristus menjadi sentral, Kristus menjadi titik pandang, ya. Orang seperti Zachary Hayes, ya, sebagai orang modern, mencoba menerjemahkan atau menggunakan istilah Bonaventura ini dalam suatu bahasa modern. Kristus itu menurut Zachary Hayes hidden center, ya. Jadi dia itu pusat yang tersembunyi, ya. Dia tidak elok, dia tidak menarik, ya, kelihatan lemah, tapi dia menjadi pusat kekuatan. Dia memberi suatu daya kepada kita. Dia menjadi titik pandang. Semua orang yang memandang dia itu berarti memandang kebenaran, memandang kehidupan, ya, memandang jalan yang benar yang membawa kehidupan. Dan dalam arti apa? Ya, dia menjadi kebenaran, dia menjadi titik pusat. Kalau dalam bahasa Bonaventura, ya, yang menjadi titik pusat itu ialah salib, ya. Karena Yesus datang, ya, bahasa Bonaventura sekali lagi, dia menancapkan salib itu, ya, di tengah, ya, dan di kedalaman bumi, ya, bukan hanya di permukaan saja, supaya setiap orang yang memandang salib itu, ya, mereka melihat titik terang, mereka melihat kebenaran, mereka melihat keselamatan. Oleh karena itu Bonaventura di sini sekali lagi kristologi Bonaventura berpusat pada gagasan ini, Kristus medium, Kristus satu-satunya pengantara. Dia adalah pusat pandangan, titik pandangan keselamatan seluruh dunia. Nah, istilah Kristus medium ini, ya, ini sedikit interpretasi dari saya. Menurut saya relevan dengan kita pada zaman ini, juga di era kemajuan digital sekarang. Maksud saya begini, kalau kita berbicara tentang media, ya, jadi sesuatu yang di tengah, sesuatu yang menjadi pusat, sesuatu yang menjadi apa, yang merangkai, ya, komunikasi manusia. Kita sekarang ada pada era itu, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang media, sebelumnya kita memaksudkan misalnya media cetak, berarti kita berbicara tentang koran, tentang majalah, jurnal, dan sebagainya. Kalau kita berbicara tentang media elektronik, kita berbicara tentang radio, televisi, ya, berkembang terus-menerus. Sekarang kita berbicara tentang media, ya, dan kita menyebut media digital, karena itu berkaitan dengan sesuatu yang dengan teknologi, ya, sentuhan jari kita, digit, ya. Artinya saya melihat bahwa yang dimaksudkan dengan istilah media itu semakin lama semakin dekat dengan hidup manusia. Dia dalam arti positif, ya, memberi pengaruh, ya. Dia semakin mudah memberi pengaruh kepada kita manusia. Kita bisa membayangkan sekarang, ya, di era ini bahwa dengan kemajuan, ya, raksasa internet, ya, kita seluruh dunia, di sudut-sudut dunia kita ini terkoneksi satu sama lain. Kita dengan mudah berkomunikasi, kita mengakses informasi, kita berbelanja, ya, semuanya dengan mudah, dan dengan mudah kita lakukan melalui media. Dalam arti ini, media bukan hanya sekedar alat-alat, ya, gadget yang kita pegang,
Tetapi media lebih dari itu, suatu sistem interkoneksitas yang merangkul kita, ya. Dia, kalau kita sekarang menyebut media, bukan lagi sesuatu yang jauh dari kita, ya, yang harus kita, ya, yang berjarak dari kita, tetapi sesuatu yang, ya, dekat dengan kita, ya. Dia mempengaruhi kita sekurang-kurangnya secara psikologis, ya. Kita bisa terpengaruh oleh apa saja yang kita temukan dalam media, dalam arti yang positif, ya. Sejauh kita terkoneksi dengan jaringan internet, ya, kita ada di dalam media, ya. Sekali lagi, menurut saya, ya, media bukan hanya semacam channel yang boleh kita pilih, ya, dan kemudian kalau kita nggak suka kita pindah. Tetapi media adalah sesuatu yang merangkul kita. Dia adalah sesuatu yang, suatu lokus di mana kita berada. Kita berinteraksi, kita berkomunikasi, kita melakukan banyak aktivitas. Anda bisa membayangkan sekarang kalau kita terputus, ya, dari jaringan internet, ya, kita asosial, ya, kita terasing, ya, dari teman-teman, dari warganet, dari apa saja, dari informasi, dari apa-apa yang baru, ya, berita yang update dan seterusnya. Dalam arti itu, ya, istilah media, ya, sebetulnya, ya, juga sedikit membantu kita dalam arti tertentu, ya, tidak identik dengan istilah tadi Kristus medium, tapi di sini maknanya, ya, cukup membantu kita untuk mengerti bahwa Kristus itu sebagai media dalam arti itu, ya, bahwa di dalam Kristus, ya, kalau bahasanya Santo Paulus itu, di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan ada, ya. Berarti Dia adalah media dalam arti yang sesungguhnya, ya. Sabda itu adalah media yang membuat kita terjalin satu sama lain, ya. Kalau kita membahasakannya, ya, kasih itu, ya, kalau kita terjalin, ya, kita ini terjaring dengan ikatan kasih, kita berkomunikasi satu sama lain. Ya, kasih adalah media, Kristus medium. Nah, inilah filosofi yang saya pilih untuk menamakan channel ini, ya, bukan sekedar suatu nama, tapi dengan suatu pemaknaan, dan pemaknaannya sifatnya kristologis, ya, tadi, ya, berdasarkan pemikiran Santo Bonaventura. Tentu saja bagian yang terakhir ini pandangan saya, tentu teman-teman bisa memberikan tanggapan, ya, mengapa atau bagaimana penafsiran saya itu, mungkin ada yang setuju, mungkin tidak setuju. Anda bisa memberi tanggapan itu pada video ini.